Selamat malam pemirsa. Kalau kita bicara mengenai kondisi perekonomian yang makin terkontraksi, ini memang sangat kontradiktif dengan kondisi kasus corona yang terus meningkat dan jumlahnya sampai saat ini sudah melebihi 100.000 kasus. Tentunya ini akan berdampak signifikan kepada upaya penyelamatan ekonomi, mengingat kalau ini semakin panjang maka dana yang dibutuhkan untuk bisa menyelamatkan perekonomian kita dari jurang resesi ini akan semakin banyak. Nah, untuk itulah di edisi kali ini Indonesia Business Forum mengangkat bahasan mengenai defisit APBN melebar, ekonomi dalam bahaya. Dan untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Mas Eriko Sotarduga. Mas Eriko, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah berkenan hadir, Mas Eriko. Selanjutnya ada Ketua Umum Apindo, Mas Haryadi Sukamdhani. Mas Haryadi, selamat malam. Selamat malam. Sehat, Mas? Manohara, masih bisa senyum, Mas? Alhamdulillah. Senyumnya cuma kepaksa. Oh, iya. Ini tadi udah pakai ini, sekarang dibuka karena Mas Haryadi ini. Kita lanjutkan, ada ekonom Mas Derajat, Ibu Mas Derajat. Selamat malam, sehat Mas Derajat. Selamat malam. Ini kalau lihat Mas Derajat kayaknya hitung-hitungannya sudah semakin banyak ini defisitnya atau kontraksinya. Dan berikutnya ada praktisi pasar modal Mas Luki Bayu Purnomo. Mas Luki, selamat malam. Brigita, selamat malam. Ini karena mungkin kontraksinya nggak terlalu besar gitu ya, nggak terlalu banyak, Mas Luki masih bisa senyum bahagia gitu ya. Dan kita juga sudah terhubung via video conference dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Pak Febrio Nathan Kacaribu. Pak Febrio, selamat malam. Nanti kita akan berbincang juga dengan Pak Febrio untuk mengkonfirmasi lebih jauh seperti apa kemudian hutang yang rencananya akan ditambahkan oleh pemerintah dan berapa besarannya. Tetapi sebelumnya kita coba tanya dulu deh kepada DPR, Mas Eriko. Kementerian Keuangan sudah izin ya akan menambah hutang kepada DPR sebelum reses tentunya. Ya, jadi begini, Mbak Brigita Manohara, juga bagi kita semua pemirsa yang ada di rumah, juga rekan-rekan saya di sini, Mas Derajat, Mas Luki, dan juga Mas Haryadi. Sebenarnya kan dengan adanya Perpu, peraturan pengganti undang-undang ini, pemerintah memang mempunyai lebih leluasa seperti itu. Tapi tentunya kami sebagai di legislatif yang bersifat mengawasi, memberikan juga masukan, kami tentu betul-betul memantau, betul-betul mengikuti, betul-betul juga meminta kepada pemerintah ya melalui Menteri Keuangan untuk setiap hari kami bisa mengikuti apa perkembangan-perkembangan yang ada. Karena begini Mbak Brigita, memang kalau kita melihat dalam pandemi COVID ini kan tidak bisa sesuatu itu dihitung dengan terlalu jauh katakan perkembangannya, tapi ini menyangkut hari demi hari. Seperti contoh realisasi dari anggaran, kan banyak yang juga disampaikan juga oleh Presiden bahwa realisasi itu kenapa tidak bisa maksimal. Dan kami di DPR, Mbak Brigita, ini juga perlu kepada kita semua. Pada awal periode yang lalu kami masukin setelah reses ya, Ketua DPR Mbak Puan Maharani, kami semua dengan Komisi 11 mengundang BPK. Karena kami juga melihat ada kemungkinan-kemungkinan Mas Haryadi, Mas Luki, Mas Derajat, kekhawatiran dari pelaksana negara untuk memakai anggaran dalam situasi yang seperti gini. Padahal kan dalam situasi seperti ini, kalau semua ini menjalankan dengan segala hal yang terlalu katakan rumit, akhirnya yang dirasakan masyarakat juga menjadi terbatas. Nah, ini yang kami minta untuk ini bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan pada saat itu juga saya menyampaikan kepada Ketua BPK bahwa sebenarnya dalam hal ini BPK bisa menjemput bola untuk juga bisa mengajak semua institusi negara untuk bersama-sama dan bahkan menempatkan saja langsung orangnya di sana bersama-sama juga kalau perlu dengan KPK, dengan Kejaksaan Agung, dengan kepolisian. Kenapa? Dalam hal gini kecepatan bertindak itu yang paling penting, bukan bicara nanti kalau birokrasi semua diikutin dengan ini, akhirnya belum katakan bantuannya jangan-jangan sudah rusak sebelum sampai di tempat yang membutuhkannya. Nah, pada kenyataannya sekarang juga bansos dan lain-lain, kita tidak mengatakan 100% sudah langsung sempurna, tetapi kenyataannya sudah terdistribusi dengan baik. Dan Mbak Brigita, kami juga meminta kepada BPS ya. BPS pada saat beberapa waktu yang lalu kan juga mendata kependudukan, mendata masyarakat kita yang membutuhkan bantuan. Nah, ini kami minta untuk detail karena persoalan-persoalan yang ada di
di negara kita acap kali mengenai data-data ini yang selalu berseliweran. Nah, kami meminta hal ini untuk difikskan supaya nanti bantuan itu yang diterima oleh masyarakat itu menjadi betul-betul tepat sasaran. Jangan seperti kemarin di DKI ada anggota DPRD Mas Derajat yang nerima bantuan, itu kenyataan yang ada. Nah, tapi ini ke depan tidak boleh lagi terjadi hal seperti itu, Mbak Brigita. Utangnya sebenarnya sudah 5.600 lebih dan tentunya ini mengkhawatirkan kalau harus ditambah lagi. Tapi kita sudah tidak punya uang untuk bisa mengupayakan agar kontraksi ini tidak semakin dalam. Nah, kalau Mas Derajat, dari catatannya Mas Derajat, masih perlu kita utang? Itu pertanyaan yang sangat berat untuk jawabnya. Karena begini, saya ingin tanya Mas Haryadi, ini kan pengusaha ya. Kalau 51,4% dari penghasilan perusahaan Mas Haryadi habis untuk bayar utang, itu bagus enggak kira-kira? Ya, tentunya memang kalau dalam kondisi kondisi ideal ya Mas ya, tentu harus rasio equity dan hutang itu memang harus di-maintain. Nah, ini kan memang agak berbeda ya, kaitan perusahaan dengan negara. Nah, negara ini memang kalau kita melihat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara peer kita deh gitu ya, terhadap PDB ini kan memang relatif sebetulnya masih rendah. Cuman memang di sini yang menurut pandangan kami yang kita itu kadang-kala kita menyia-nyiakan momentum pada saat kondisi kita punya peluang, kita tidak bisa memaksimalkan. Nah, kadang-kadang kita selalu dipepet dalam kondisi-kondisi krisis seperti ini. Tahun 98 juga begitu, 2008 begitu. Sekarang seperti itu. Jadi memang mungkin PR kita bersama lah ke depan itu dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, itu yang memang harusnya dikedepankan ya, gitu. Memang kekhawatiran tentang penambahan itu ya kalau kita di korporasi karena kita harus strict ya, karena memang equity dan loan itu memang harus dijaga. Kalau perusahaan itu pasti, karena kalau perusahaan kan nggak ada nyawa cadangan Mas. Kalau negara nyawa cadangannya banyak karena ditanggung oleh rakyat 270 juta orang. Ditanggung oleh rakyat. Jadi gini Mbak Brigita, tahun 2019 itu kita harus membayar utang tuh 685 triliun. Penerimaan pajak kita itu 1.332,1 triliun. Jadi 51% dari penerimaan pajak kita itu habis buat bayar utang. Ini belum krisis loh ya, belum kena pandemi kita. Kalau dibanding dengan penerimaan negara secara keseluruhan itu 35% dari penerimaan negara itu habis hanya untuk bayar utang, pokok dan bunganya ya. Nah, jadi saya terus terang ya, kalau kita memakai dasar debt ratio yang memang dipakai di dunia, itu memang kita baru masuk ke wilayah kuning ya. Kemarin wilayah hijau karena di bawah 30%. Sekarang kita sudah di atas 30% ya. Tapi masih di bawah wilayah merah. Jadi sudah masuk wilayah Golkar nih Mas, Mas Eriko, tapi belum masuk wilayah PDI gitu. Saya pikir tadi biru. biru karena bebas utang gitu. Jadi yang kena hijau, kuning sama merah ya. Nah, merah ini kan di atas 60%. Nah, kita masih sekarang baru masuk 30,4 kalau nggak salah itu. Sudah mulai masuk wilayah situ. Jadi kalau dari sisi itu memang kelihatannya aman gitu loh. Cuma kan yang menjadi persoalan, tax ratio kita itu rendah sekali. Nah, dibilang aman 30% itu adalah karena tax ratio. Nah, dengan tax ratio yang rendah sekali, akibatnya itu tadi banyak sekali porsi pendapatan negara yang habis untuk bayar utang. Nah, sekarang tentu dilematis sekarang dengan kondisi seperti ini. Di satu sisi negara harus mengambil alih peranan yang sekarang hilang dari swasta. Swasta ini kan mestinya kan investasi swasta, konsumsi rumah tangga ini yang berputar cepat. Tapi karena mereka ambles, negara harus ambil alih. Negara harus ambil alih, uangnya nggak ada. Nah, ini dilematis ya. Ada yang usul cetak uang, ada yang usul cetak utang. Nah, kalau saya pengen negara memaksimalkan dulu sumber pendapatan yang belum tergali ya. Begitu mentok-mentok, nah dihitung ulang betul nggak sih kebutuhan
kita untuk stimulusnya itu 685 triliun nggak sekarang nih. Berapa? 800 ya, 800 triliun seperti sekarang ini. Yang aslinya itu berapa sih ya? Karena begitu kita sisir itu ternyata ada beberapa hal yang nggak klop ya. Saya kasih contohnya ya, misalkan pemerintah itu masih punya utang juga ke PLN 45 triliun belum dibayar. Yang bisa membuat PLN kalau tidak tapi dibayar di sini 2 bulan pemerintah lagi, betul di sini, tapi di sini pemerintah juga mengatakan di dalam matriks yang disampaikan oleh Menteri Keuangan beberapa waktu lalu itu ada untuk ada untuk anu listrik ya kan, ada untuk porsi listrik. Nah ini kita perlu telusuri betul porsi untuk pembebasan listrik ini dengan dengan kok uang PLN-nya belum dikembalikan. Sebentar saya cek. Katanya sudah dialokasikan, tapi ternyata belum dialokasikan ya. Ternyata belum dibayarkan ya. Kemudian juga misalkan DTP perpajakan. DTP pajak itu kok sekarang dimasukkan di dalam stimulus, padahal selama ini kan memang ada DTP pajak itu gitu. Nah jadi kita perlu hitung ulang lah. Dalam arti begini, maksudnya kita perlu betul hitung ulang, dan saya berharap teman-teman di DPR nanti bisa menyisir betul itu sebenarnya kebutuhan stimulus kita yang real itu berapa ya. Kemudian sumber dana yang sudah dimaksimalkan berapa, sumber dana yang belum terambil itu berapa, sehingga kita nggak setiap saat dibombardir dengan berita defisit perlu dilebarkan, utang perlu ditambah dan sebagainya gitu loh. Dan semuanya dari satu sumber doang, dari satu sumber, yaitu dari utang. Lapangan banteng saja. Nah ini yang menurut hemat saya agak kurang pas ya. Makanya di dalam pandangan fraksi PAN waktu untuk APBN itu yang dibacakan oleh Mas John R. Rizal, kami mengatakan jangan sampai nanti ini menjadi kebanyakan accounting gimmicknya gitu. Jadi kita menyadari bahwa kita perlu bersama-sama, kita sadar bahwa kita perlu memaksimalkan sumber daya yang ada ya, tapi hitung-hitungannya yang benar dong. Nah, untuk hitung-hitungannya yang benar ini terbuka lah, supaya nggak semuanya ada di kantong Kementerian Keuangan, terus akhirnya Presiden marah, ternyata kemudian aturan mainnya belum ada. Aturan mainnya belum ada, serapan rendah, ya orang mana bisa menyerap kalau aturan mainnya belum ada. Aturan mainnya baru keluar sekitar seminggu setelah Presiden marah kan. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan, tolong transparan dah untuk urusan fiskal ini. Makasih. Harus transparan. Nah, nanti Pak Fabio sebentar lagi pasti akan menjelaskan lebih detail seperti apa kemudian catatan dari Badan Kebijakan Fiskal supaya gamblang dan pembahasannya ini bisa memberikan solusi agar utang ini tidak kemudian menjadi satu-satunya jalan keluar untuk bisa keluar dari jerembab resesi. Sesaat lagi kita akan kembali.